Apa sih yang menyebabkan orang itu sombong dan juga suka merendahkan orang lain? Buat kamu yang pernah direndahkan sama orang lain dan bahkan sampai saat ini masih sakit hati karena hal itu, tonton video ini sampai akhir, kita bahas dari sisi psikologisnya. Zaman sekarang, setiap orang bisa masuk TV, bisa terkenal asalkan viral. Meskipun sesaat lalu menghilang. Viral karena hal positif dan menginspirasi itu bagus ya. Tapi gimana kalau viralnya perkara sensasi dan ngasih contoh yang negatif? Seperti yang baru terjadi viral di sosial media, seorang ibu-ibu marah-marah ke anak magang di sebuah swalayan sambil merekam video untuk diviralkan karena merasa disepelekan. Ibu tersebut merasa disepelekan karena dianggap tidak bisa membayar sejumlah barang yang akan dibeli. Dan alhasil, video yang direkam oleh suaminya dan diunggah di platform TikTok ini pun viral dan mengundang beragam reaksi dari netizen. Alih-alih mendapatkan dukungan dari netizen atas video yang diupload, justru malah ibu yang merupakan istri dari polisi ini diserang dan dihujat netizen habis-habisan. Netizen gak setuju dengan sikap ibu tersebut yang terlihat bereaksi berlebihan terhadap anak magang yang pada dasarnya itu masih latihan. Apalagi dikabarkan anak magang tersebut mengalami trauma pasca kejadian itu sampai gak berani buat masuk magang, teman-teman. Ya gimana gak takut ya, anak seumuran itu masih belajar yang perlu bimbingan, namanya magang kan dia belum punya banyak pengalaman. Sehingga seharusnya kalau ada sikap yang gak sesuai itu bisa ditegur dengan cara baik-baik. Nah yang terjadi di sini malah diancam diviralkan, divideoin seperti itu. Pasti takut, itu normal sekali. Jadi buat kita kedepannya lebih berhati-hati dalam menyikapi sesuatu dan sewajarnya aja lah. Bukan hanya itu, netizen juga semakin geram ketika melihat ibu yang bersangkutan mengeluarkan video klarifikasi dengan perkataan merendahkan dengan berkata seperti yang ada di video ini. Pesan nggak mungkin tak batalin. Aku lewat kamu bilang nggak dibatalin. Loh enggak, Mbak. Kan emang Ini kan nggak bisa bayar cuma belanjaan segini. Tak laporin kamu. Beneran Mbak, anaknya Mbak. Sampai sih magang loh, Dek. loh, Mbak. Sopan santun ya. Sopan santun ya. Aku Sampai ngomong gini. nggak mungkin nggak tak bayar. Aku habis puluhan juta tak bayar. Perasaan dari dulu pegawainya KDS ini nggak pernah berubah loh ya. Kebanyakan songong. Kalian coba deh main ke kota besar, ke mall-mall besar. Sambutannya mereka, iya kakak, ada yang bisa kami bantu kakak. Beda sama di KDS. Kita tanya size, aku pernah loh ya. Dulu juga sempat tukaran sama pegawainya KDS, cuman gara-gara aku tanya, Mbak, ini ada size-nya? Nggak ada. Warna lain, Mbak? Nggak ada. Tinggal digantungan. Itu pegawai macam apa kayak gitu? Pegawai macam apa kayak gitu? Ingat, kalian itu cuma pegawai, kalian tuh dibayar. Sakno bosnya kalian itu kasihan, bosnya kalian itu nggak mungkin sesongong kalian loh ya. Kalian itu babu, kita ini customer. Ya ampun. Padahal sebenarnya hal ini tuh mudah diatasi loh teman-teman dengan cara menasihati baik-baik. Apalagi nggak nyaman dengan pelayanan yang diberikan itu gampang banget. Tinggal pindah toko lain aja, nggak perlu divideoin ataupun diviralkan. Yang pada akhirnya malah jadi bumerang buat diri sendiri. Berapa banyak yang kita lihat ya beberapa kasus itu berniat untuk memviralkan sesuatu, mungkin ingin atau berharap mendapatkan dukungan, yang terjadi malah diri sendiri yang kena ruginya. Akibat kurang berpikir sebelum bertindak. Seperti yang terjadi pada ibu ini yang sekaligus juga selebgram, akhirnya karena netizen geram, mereka mengulik informasi pribadinya dan makin merembet kemana-mana. Selain berakhir minta maaf di hadapan publik, jabatan suaminya pun juga dicopot sebagai polisi. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kejadian ini? Yang pertama, kita bahas dulu ya teman-teman tadi, apa sih yang menyebabkan orang itu sombong dan suka merendahkan orang lain dari sisi psikologisnya. Penyebab yang pertama, trauma masa lalu karena pernah dihina, pernah direndahkan, yang membuat dia merasa terluka. Sehingga luka itu membuat dia menjadi memiliki kecenderungan untuk balas dendam. Aku akan membuktikan kepada mereka kalau aku bisa lebih dari apa yang mereka kira. Lihat aja nanti, dan balas dendamnya bukan hanya pada orang yang menyakiti dia di masa lalu, tapi ke semuanya. Sehingga timbullah sikap merendahkan orang lain, timbullah sikap menyepelekan orang lain sebagai bentuk dari
caranya untuk mengatasi luka yang belum sembuh itu. Sehingga kalau kamu lihat orang-orang yang sombong itu omongannya tinggi, ditambah juga merendahkan orang lain, menyepelekan orang lain, karena itulah cara dia untuk menutupi luka yang sebenarnya masih ada, cuman mereka nggak sadar. Mereka merasa dengan cara pamer, dengan cara menunjukkan ke orang-orang kalau dia lebih daripada yang sebelumnya, itu adalah cara untuk merasa lebih baik. Padahal itu hanyalah menutupi lukanya saja tapi tidak mengobati. Sehingga yang terjadi bukannya lukanya sembuh tapi malah lukanya makin dalam. Sehingga yang terjadi jadi sensitif, jadi gampang marah, merasa gampang direndahkan sama orang lain. Misalnya nih, ada orang yang lirik dia aja, dia bisa aja merasa disepelekan. Padahal orang yang melirik dia itu gak ada maksud apapun kepadanya. Jadi bisa dilihat betapa tidak bahagianya orang-orang yang sombong ini. Maka dari itu teman-teman, dengan tahu alasannya seperti ini, semoga kamu yang pernah direndahkan, kamu yang pernah dihina, jadi punya pemikiran yang berbeda daripada sebelumnya. Yang awalnya kamu jengkel sama mereka, karena sekarang kamu tahu bahwa sebenarnya mereka itu tidak bahagia, kamu jadi lebih mudah untuk legowo, lebih mudah untuk memaafkan. Sehingga yang terjadi, rasa sakit yang kamu rasakan saat ini akibat dihina tidak menjadi output yang sama seperti halnya apa yang mereka alami. Karena gitu teman-teman, orang-orang sombong itu biasanya berawal dari orang-orang yang pernah dihina di masa lalunya yang membuat dia merasa tidak bahagia. Sehingga merasa harus membuktikan kepada orang, sehingga merasa harus mendapatkan pengakuan dari orang lain, sehingga merasa harus mendapatkan penerimaan dari orang lain. Dan akhirnya beli-beli barang mewah yang sebenarnya gak berguna. Mereka akhirnya melakukan hal-hal yang sebenarnya gak ada manfaatnya untuk mendapatkan pengakuan, untuk mendapatkan pujian, karena pada dasarnya mereka tidak bahagia. Nah, jadi seperti itu teman-teman sebabnya. Jadi buat teman-teman, semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat kita agar berlatih untuk mengendalikan diri biar nggak dikit-dikit emosi, dikit-dikit marah, dikit-dikit diviralin, yang ujung-ujungnya bisa merugikan berbagai macam pihak dan salah satunya diri sendiri pasti. Gitu teman-teman, semoga buat kamu yang sekarang terluka atau pernah terluka karena dihina orang lain, direndahkan orang lain dengan berbagai macam bentuk perkataan atau sikap dari mereka yang membuat kamu benci atau sempat timbul dendam, bahkan sampai saat ini, semoga segera sembuh. Semoga apa yang aku jelaskan ini bisa membuat kamu menjadi lebih lega karena tahu aslinya itu gimana sih kondisinya. Mereka yang merendahkan kamu itu bukan sedang merendahkan kamu, mereka hanya sedang menunjukkan betapa tidak bahagianya diri mereka sebenarnya. Karena orang yang bahagia itu tidak akan pernah berkata buruk terhadap kehidupan orang lain. Orang yang bahagia itu mereka akan membahagiakan orang, bukan menyepelekan ataupun membuat orang menderita dengan sikap ataupun perkataannya. Jadi seperti itu teman-teman. Semoga Allah selalu melindungi kita dan melimpahkan keberkahan dunia akhirat buat kita semua, sehingga kedepannya kita semakin bahagia dan berbagi kebahagiaan dengan orang-orang lain juga. Sampai jumpa di another video bersama dengan aku Devi Puspita dengan pembelajaran hidup yang lebih banyak lagi untuk membaik bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.